kasih tahu sama Somad, jangan senggol kami lagi. Waktu dia dekat dengan gubernur Riau, nama Ustadz udah dicoret, tak ada lagi, ada susunan yang baru. Siapa yang nyusun? Yang dekat dengan Pak Andi Rahman. Siapa namanya? Namanya Ibnu Mas'ud, yang disebut oleh Ustadz Khalid Basalamah di KPK, yang menjual jatah. Dan ikut itu. Waktu ditanya, Pak Khalid Basalamah, dari mana dapat jatah ini? Siapa kata dia? Ibnu Mas'ud. Itulah orangnya. Sekarang baru kubalaskan ke dia. Aku baru balik dari KPK. Dia kalau mendapat kekuasaan, kalau sampai dapatnya kekuasaan di Riau nih, habis. Yang pertama dihabisinya Abdul Somad. Kalau kita mau memasang keramik, itu kan ada teknisnya. Pasang dulu semennya, ada alat jepitnya di samping, lalu kemudian kan biarkan berapa hari, antara sambungan itu ada lagi apa namanya, napnya, baru kemudian dihaluskan. Cara ini bahasa Arabnya namanya thariqah, ada caranya. Nah, cara berzikir itu juga ada caranya. Bagaimana cara berzikir itu? Kebetulan yang menyusunnya secara sistematis namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, maka disebut dia dengan thariqah Syadziliyah. Yang menyusunnya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, maka disebut dengan thariqah Naqsyabandiyah. Yang menyusunnya namanya Muhammad bin Abdul Karim Samman, nama thariqahnya Sammaniyah. Kebetulan yang menyusunnya namanya Abdul Somad, iya Somadiyah. Teknis cara berzikirnya, tujuannya tetap ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Kapalnya bisa kapal Naqsyabandiyah, bisa kapal Syadziliyah, bisa kapal Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah. Nakhodanya ada Syekh Ahmad Ar-Rifai, ada Sidi Ahmad Al-Badawi, tapi lautannya tetap lautan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ketika tarekat yang pertama masuk ke bumi Minangkabau, dibawa oleh seorang anak laki-laki namanya Pono. Tiba-tiba gurunya ini makan sirih. Nama gurunya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jatuh tepak. Tempat sirih itu namanya tepak. Satu riwayat menyebut cincin. Jatuh ke lubang WC. WC zaman dulu itu lubangnya di bawah, WC-nya di atas. Kalau penuh ditimba. Jatuh, masuk dia ke dalam lubang tai itu untuk membersihkan tepak. Satu riwayat cincin. Dibersihkannya, serahkannya ke gurunya. Apa kata gurunya? Tangan kau ini akan dicium oleh raja-raja manusia sampai hari kiamat. Nama muridnya itu Burhanuddin Ula'an. Sampai hari ini orang setiap hari Rabu berkumpul Basapa namanya, bulan Sapar, Basapa. Orang Minang ujungnya itu hilang, Basapa. Makanya ada orang Minang ditangkap polisi waktu bawa mobil, ganja, rupanya ganjal. Nah, ujungnya hilang. Nah, walaupun di Minangkabau itu tarekat yang besar adalah tarekat Syattariyah, karena Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu tarekatnya Syattariyah dari Syekh Abdullah Syattari. Kemudian datanglah Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi, murid langsung dari Syekh Abdullah Afandi, murid langsung dari Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Tidak pernah dalam sejarah Minangkabau berkelahi antara Syattariyah dengan Naqsyabandiyah. Tunjukkan mana bukti bahwa Syattariyah dengan Naqsyabandiyah pernah kelahi di Minangkabau? Enggak. Bahkan Syekh Zamzami yang dari Canduang, tarekat guru Naqsyabandi,
beliau Sattari di ujung namanya. Tapi kemudian beliau datang ke Besilam menjumpai Syekh Zikmal Fuad bersuluk Naqsabandi. Betapa lapang dadanya mereka. Beda dengan tetangga sebelah, beda sedikit dia tak mau. Nah ini, siapa yang bisa membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu akidahnya apa? Asy'ari. Fikihnya Syafi'i. Tarekatnya Syazili. Siapa yang bisa membebaskan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu akidahnya Maturidi, fikihnya Hanafi, tarekatnya Naqsabandi. Nama gurunya Syekh Aga Syamsuddin. Datang Aga Syamsuddin itu membawa dia ziarah ke bawah pokok kayu besar. Yang terkubur di bawah pokok kayu itu sahabat Nabi yang dulu meminjamkan rumahnya sebelum Nabi punya rumah, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Aga Syamsuddin, wahai Al-Fatih, ini Abu Ayyub Al-Ansari datang dari Madinah kemari mau membebaskan Konstantinopel, umurnya 80 tahun. Sekarang umur kau 19 tahun. 3 versi, ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21 karena ikhtilaf tentang tahun lahirnya. Sekarang engkau umur kau 19 tahun, ini 80 tahun umurnya, mau membebaskan Konstantinopel. Bangkit semangat Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bangkit semangatnya setelah dibawa ziarah kubur. Ini kalau hidup sekarang Muhammad Al-Fatih ini dibilang kuburiyun. Muhammad Al-Fatih ini kuburiyun. Siapa yang bisa membebaskan Palestina? Asy'ari, Syafi'i, Syazili. Siapa yang bisa membebaskan Konstantinopel? Maturidi, Hanafi, Naqsabandi. Tunjukkan saya tokoh Wahabi, apa yang dilakukannya? Mana negeri kafir yang dibebaskannya? Mana? Tunjukkan saya. Nggak ada. Dia kalau berkuasa, apa yang dia lakukan? Kalau dia punya kekuasaan, apa yang akan dia lakukan? Ketika dia berkuasa, ada muazzin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dilarangnya, jangan baca innallaha wa malaikatahu. Bid'ah. Yang azan ini buta. Setiap azan dia inallah, dipancung kepalanya. Di mana bisa kami tengok? Judul kitabnya Fitnatul Wahhabiyah, fitnah Wahabi. Yang menulisnya namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Makkah. Siapa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan? Syekh Hasyim Asy'ari membacakan Sahih Bukhari dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi membacakan Sahih Al-Bukhari kepada Syekh Bakri Syato. Syekh Bakri Syato membacakan Sahih Al-Bukhari kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sanad-sanad kitab itu nanti mengerucutnya kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mustahil dia bohong. Dialah yang menceritakan ketika Wahabi berkuasa, dia bukan membebaskan negeri kafir, memancung kepala umat Islam. Orang pergi ke Talang Mama, ke Bagan Benio, pakai duit sendiri, minyak sendiri, mobil sendiri, ke pedalaman. Dia dapat duit dari Kuwait, dari Saudi, mengeluarkan orang dalam masjid nih, bid'ah. Tinggi lakukannya. Dia kalau punya kekuasaan, dia akan pakai itu, akan dipakainya kekuasaan. Dekat dengan direktur rumah sakit, dibawanya ustadz dia, maka semua ustadz-ustadz yang ada di situ yang tak sealiran akan coret. Kajian pertama kita kalau ngajar hadis, hadis yang pertama adalah saya mendengar hadis pertama dari guru saya mendengar hadis pertama dari guru saya mendengar hadis pertama dari guru saya. Kasih sayang,
Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mereka kalau mengajarkan hadis, hadis pertama, ainallah, di mana Allah. Siapa yang bilang Tuhan tidak di langit, berarti sudah keluar dari Ahlus Sunnah. Coret namanya. Ustadz kok tahu? Nama saya dicoret dari rumah sakit Ibnu Sina. Ketika dia dekat dengan direktur tuh, dekat, coret nama yang tak cocok. Dekat sama gubernur. Kalau dekat dia dengan gubernur, dia akan pakai kekuasaan itu. Kasih tahu sama Somad, jangan senggol kami lagi. Waktu dia dekat dengan gubernur Riau, nama gubernurnya Pak Andi Rahman. Pak Andi Rahman kawan saya, cucu Pak Andi Rahman nikah di rumah tuh saya ngasih namanya, saya yang mentasmiahnya. Maka pesan ke saya melalui Ustadz Fulan, sampaikan ke Somad, jangan lagi. Datang profesor ngasih tahu ke saya, Ustadz, saya sudah menengok pengurus Masjid An-Nur, nama Ustadz tidak ada lagi di penasehat. Saya dulu kan penasehat di An-Nur. Nama Ustadz udah dicoret, tak ada lagi. Ada susunan yang baru. Siapa yang nyusun? Yang dekat dengan Pak Andi Rahman. Siapa namanya? Namanya Ibnu Mas'ud, yang disebut oleh Ustadz Khalid Basalamah di KPK, yang menjual jatah. Dan ikut itu. Waktu ditanya, Pak Khalid Basalamah, dari mana dapat jatah ini? Siapa kata dia? Ibnu Mas'ud. Itulah orangnya. Sekarang baru kubalaskan ke dia. Aku baru balik dari KPK. Dia kalau mendapat kekuasaan, kalau sampai dapatnya kekuasaan di Riau nih, habis. Yang pertama dihabisinya Abdul Somad, yang kedua Ustaz Al-Nobdinar. Entah kenapa semangat malam nih lain dekat Tuan Guru Bajang.